Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode review bareng temen atau RBT, kali ini gue akan ngebahas salah satu komik yang merupakan tugas akhir dari seorang mahasiswa jurusan seni. Komik ini berjudul Tuwaga, karya Cahaya Ferdian. Di episode kali ini, seperti kemarin-kemarin, karena ini episode review bareng teman, jadi gue kali ini ditemani oleh teman cilik kita. Teman cilik kita yang namanya Syahla. Halo Syahla. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Kemarin Om denger, Om lagi. Mohon maaf ya. Belum terbiasa dengan menyebut diri sendiri Om. Udah gak apa-apa kakak aja kakak. Aduh, baik banget sih. Kakak kemarin denger kamu sakit ya? Iya. Udah sehat? Udah meninggal. Udah mendingan. Ini kakak tidak sedang mempekerjakan anak di bawah umur kan? Malah sedang sakit lagi. Tenang ya teman-teman, saya sudah minta izin sama ibunya. Ibunya juga ada di sini dan nge-podcast juga tadi. Dan ya, Syahla boleh diperkenalkan, Syahla sekarang lagi sekolah di kelas berapa, umur berapa, dan kesibukannya lagi ngapain sekarang? Aku kelas 6. Aku umur sekarang 11. Aku lagi suka-sukanya sama anime sih. Sama anime, bikin komik. Kalau bahasa anime komiknya tuh biasanya dipanggilnya manga. Oke. Aku sering bikin manga. Oh, berarti Syahla juga udah biasa baca manga, nonton anime juga biasa ya? Ya udah biasa, jadi udah biasa kayak bikin cerita. Cuman jadinya kalau ngasih lihat ke orang-orang tuh jadinya orang-orang kayak tolong gambarin ini dong, tolong bikin itu dong. Jadi kayak ntar dulu sabar. Kalau diminta kayak gitu, boleh tapi bayar gitu kan? Umi sering bilang gitu. Tuh ibunya aja ngangguk-ngangguk. Ya, oke. Kenapa kali ini kakak minta Syahla untuk nemenin kakak review kali ini? Karena komik Tuwaga ini kalau kakak baca ya, ini kan sebenarnya tugas nih. Ini tuh komiknya sebenarnya tugas kuliah dari Kak Cahaya Ferdian. Dia pas lulus harus penelitian. Terus penelitiannya itu kalau dia penelitian untuk buku komik yang diperuntukkan untuk anak. Jadi Kak Cahaya Ferdian ini bikin komik Tuwaga ini buat lulus di kuliahnya. Nanti kalau Syahla kuliah terus mau lulus juga harus penelitian, walaupun entah ya nanti kuliahnya apa gitu, nanti pasti ngerasain juga deh. Nah ini kita pengen lihat nih kira-kira dari Syahla yang memang bisa dibilang target pembacanya dari yang ngebikin komik nih, boleh diceritain nggak secara garis besar cerita komik Tuwaga ini yang Syahla tangkap seperti apa? Kalau aku dari baca komik Tuwaga ini tuh lebih ngeceritain anak-anak yang lagi sekolah SD. Jadi misalnya kalau di cerita pertama diceritain bahwa ada anak yang ngerasa karena ibunya bilang jangan lupa belajar ya, eskulnya jangan ada yang di skip, kewajiban anaknya itu adalah untuk belajar. Jadi anaknya kayak berpikir aku nggak boleh main, aku nggak boleh misal apa-apa, aku harus belajar gitu. Kalau cerita yang kedua, aku relate banget karena di sekolah aku tentu ada ketua kelas. Aku bukan ketua kelas, cuman aku ketua ketertiban. Yang suka marahin anak-anak. Aku gak marahin sih, aku condong pelan-pelan. Teman-teman, ketika kita belajar, tolong ada ini apa gitu. Tadinya aku berdua, jadi aku ketertiban sama keamanan. Teman aku satu lagi yang tadinya kira, oh kita jawabnya 2, jadi dia juga ketertiban. Dia tadinya mau nulis nih, yang kelas nggak dengerin, ditulis terus habis itu dilaporin. Aku nggak usah. Itu terlalu banyak. Itu kalau bahasa anak sekarang cepu ya. Cerita yang ketiga tentang satu anak cewek yang pengen kuliahnya, terus dia berpikir sesuatu yang gede banget. Cuman dia kalau belajar, iya belajarnya sering, cuman kalau tes, kalau apa jadinya nilainya 50, 60, jadi belum pas yang dia ekspektasikan gitu. Kalau aku nge-capture-nya gitu. Tapi berarti di situ ada ini ya, ada 3 cerita berbeda ya di satu komik ini ya? Ada 3 cerita yang berbeda. Aku nggak relate ke yang cerita satu, cuman aku relate ke cerita kedua sama cerita ketiga. Karena waktu itu aku sempat ngerasa,
Umi tuh dulu pernah ceritain banyak hal. Umi tuh dulu jadi ini, terus aku ngerasa aku juga harus sama, jadi aku ekspektasinya banyak. Cuman ternyata aku tuh nggak kayak Umi. Umi tuh bisa presentasi dengan seru, aku presentasi masih ada kurang-kurangnya. Umi tuh bisa temenan dengan semua orang, aku iya bisa, cuman masih belum berani-berani banget. Jadi waktu itu pas memilih ketua, aku pengen jadi ketua, jadi aku raise hand, terus aku jadi di chartnya, cuman gak kepilih. Teman-teman lebih memilih satu ketua cowok yang mereka trust banget karena dia bukan hanya baik sama cewek, cuman baik sama cowok juga. Jadi nge-respect semua gender, nge-respect semua hal, bantuin guru terus. Cuman pas aku pulang ke rumah, aku bilang suami, aku nangis. Oh, kamu sedih nggak kepilih jadi ketua kelas? Iya, karena aku ngerasa aku harus jadi ketua kelas karena Umi dulu selalu jadi ketua kelas, Umi jadi ketua apa, jadi aku ngerasa aku juga harus. Tapi Umi bilang sebenarnya sih nggak harus, karena lama-lama Umi ngeliat bahwa ya aku bukan Umi. I'm not her in a way that she used to be, because every child is different and every person is different their own way. Umi bilang, Umi ngerasa Umi juga bukan aku karena pertama Umi nggak bisa gambar, aku bisa. Terus Umi tuh nggak bisa gimana ya, waktu itu Umi bilang Umi tuh nggak bisa berpikir kreatif karena kalau nulis misalnya, kan aku sering tulis di status, sering ngepost gambar-gambar aku nulisnya, aku rasanya gimana, dan Umi tuh harus harus gini, ini targetnya ini apa. She's not free with writing something that she will post to someone, but I go free with writing something that I will post to someone on like my status, or maybe sometimes when I presentate something, I just go free with my writings, and she can't do that. So we're both special in our own ways gitu. Iya sih benar. Dan sekalipun ibumu supel dan bisa ngomong luas, kakak yakin sih itu juga belajarnya nggak sebentar gitu sih. Pasti kalau kamu masih mau mencoba hal itu juga sepertinya it's okay, but she's right, you are your own gitu. Kamu punya kelebihanmu sendiri. Jadi ya bisa terus diasah. Oke, kalau yang buat cerita pertama nggak relate karena kamu memang tidak disuruh ini itu ya sama Umi sama Abi ya? Karena teman-teman aku tuh sering kayak aku dengar dari mereka, aku tuh sering temenan sama kakak kelas. Di kakak kelas kamu temenan sama yang lebih itu ya? Ada juga, aku nggak bisa temenan sama yang seumuran sama aku karena kalau menurut aku di kelas aku tuh yang seumuran sama aku tuh susah gitu buat diajak ngomong. Jadi aku coba dari yang di bawah aku, terus abis itu pas aku bisa yang di atas aku coba nih yang seumuran sama aku, tapi lumayan susah. Kalau yang bawah tuh cepet karena aku sering main sama sepupu-sepupu aku yang masih kecil. Jadi aku terbiasa kalau misalnya ada yang kayak cranky apa, aku terbiasa, aku biasa-biasa kalau mereka nanya, "Oh, kamu nggak marah?" Aku bilang udah terbiasa. Hebat. Aku getok sama untung kamu penyabar, bagus. Aku nggak relate yang ke satu karena Umi sama Beta sering free. Jadi misalnya menulis itu penting, aku paham kenapa penting. Terus Umi sama Beta nanya mau ikut eskul apa lagi, lihat-lihat dulu ya eskulnya, mau wirausaha, mau seni rupa. Kalau seni rupa nggak mau, ya udah nggak apa-apa, mau apa lagi. Jadinya tahun ini aku pilihnya berenang. Terus Umi biasanya tawarin misalnya mau eskul apa. Waktu itu lagi suka ngomong bahasa Jepang, Umi nawarin mau masuk ke school Jepang aja nggak, biar lebih khusus gitu. Terus aku bilang boleh aku pengen. Cuman beberapa hal kayak misalnya public speaking, aku tuh nggak mau. Jadi Umi sama Abi nggak nge-push, cuman ya nanya-nanya aja maunya apa, like letting me choose my own choices. Oh, I see. Oke. Tapi teman-teman kamu ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Aku disuruh les nih sama ibu aku tuh, aku nggak boleh main nih gitu. Ada kelas 1, aku nggak mau nyebut namanya. Dia tuh pinter banget, cuman dia nggak suka jadi pinter. Oh wow, kok nggak ada orang nggak suka jadi pinter? So kita lagi cerita-cerita, terus dia dengerin aja. Terus aku tanya, kok kakak nggak mau cerita, Kak?
Terus katanya dia nggak terbiasa cerita di rumahnya. Dia tuh selalu disuruh belajar apa. Dia tuh pintar karena disuruh-suruh hal-hal yang dia nggak mau. Dia tuh pengen pintar dalam nyanyi karena dia suka nyanyi. Cuman kalau yang dari dia yang ceritain, ibunya tuh nggak bolehin. Ibunya tuh pengen dia punya bisnis yang tinggi banget, yang bagus banget. Biar gimana ya? Biar she doesn't fail in life. Tesnya dia pengen jadi dancer, pengen jadi penyanyi, tapi dia nggak bisa. Iya. Kalau untuk cerita kedua kan, kamu nggak jadi ketua kelas nih. Tapi kalau sebagai apa sebutannya, seksi keamanan or apa? Keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertibannya itu pasti ngurusin yang gini kan, yang anak-anak berantem, anak-anak berselisih itu. Jadi pas baca cerita ini, aku jadi ingat waktu itu sebenarnya pernah kejadian di kelas, lagi chaos banget. Terus ketua kelasnya nggak bisa gitu, lagi capek. Jadinya Kelasnya kenapa tuh kalau boleh tahu? Pertama kita lagi milih siapa yang mau baca undang-undang buat 17-an. Oke. Terus abis itu semua orang milih aku. Cuman sebenarnya ada yang raise hand. Aku bilang, Bu, pilih yang raise hand aja Bu, karena aku nggak raise hand. Tapi teman-teman kayak milih Syahla aja, nggak usah yang lain. Ya udah, jadinya kepilih. Terus pas milih dress code-nya, teman-teman bilang merah putih kan Bu, berarti harus pakai baju yang kayak apa? Yang cewek-cewek pengennya yang cowok tuh pakai kayak polo shirt merah terus bawahannya putih. Cuman cowok-cowok pengen kayak terserah aja apa yang mereka punya, yang merah sama putih mereka pakai. Cuman cewek-cewek kayak we have to make this dress code perfect gitu. Oh iya. Karena cewek-cewek aku paham karena I am very strict with my dress code. Oke. I don't like wearing pants. When my mom says casual, okay, kita pakai celana. But when I'm like meeting up with friends, and then I feel like I have to look beautiful, I wear a skirt. Oke. I have to wear a skirt. I have to look beautiful. Pokoknya cowok-cowok sama cewek-cewek jadinya bertengkar perkara baju. Gurunya saat itu lagi ngomong sama guru-guru lain. Boleh keluar tuh. Ya, jadi cuman ketua kelas sama aku tuh yang diem. Cowok-cowok lain sama cewek-cewek bertengkar lah. Terus ketua kelasnya kelihatan gak nyaman banget. Pas aku tanya, kamu gak apa-apa? Dia bilang, gak apa-apa, ini menurut kamu. Aku bilang apa ya? Dianya juga ya. juga. Terus aku bilang, coba kita tunggu ini mau kemana dulu. Baru coba aku nanti pikirin ngomong apa ya. Nunggu. Nih, kita cuma punya 5 menit, abis itu udah harus masuk kelas lagi nih. Ngapain ya? Mereka jadinya lebih gede. Terus diem sebentar. Abis itu pokoknya satu cowok kena bola lah. Cewek-cewek tuh lagi main bola yang kecil. Bola ini apa? Bekel apa sih? Oh, plastik gitu. Bola karet gitu ya? Iya, kayak gitulah. Terus salah satu cowoknya kena di sini. Terus kayaknya cowok itu lagi sebel banget. Dia langsung kayak, siapa yang itu ke aku gitu. Terus jadinya bertengkar lagi. Si ketua kelasnya nggak nyaman, ketua kelasnya kabur. Jadi kabur dari masalah. Kayak di bukunya ketua kelasnya kabur dari masalah. Terus pas ngeliat ketua kelasnya, aku ngerasa itu kayak aku, karena aku sering kabur dari masalah. Aku nggak suka masalah sama sekali. Jadi kalau misalnya ada yang bertengkar, aku suka kayak kita ngelakuin yang lain aja dong gitu. Jadi aku nggak suka pertengkaran. Aku pengen lari dari pertengkaran karena capek mengatasinya menurut aku. Jadi aku tuh nggak pengen ngeliat ketua kelasnya gitu. Aku keluar dari kelas, aku cari dia di kamar mandi. Aku ketok pintunya, terus aku tanya, kamu kenapa? Dia bilang dia nggak nyaman kalau kelasnya seribut itu. Dia nggak tahu mau ngapain. Dia pengen dibantu. Walaupun dia ketua kelas, dia juga butuh bantuan gitu. Dia merasa sendiri ya waktu itu ya? Iya. Terus aku bilang, gak apa-apa kok, aku juga gak suka pertengkaran. Kamu pasti juga gak suka pertengkaran karena dia tuh sering bertengkar sama kakaknya. Kakaknya sering dinyalain sama ibunya. Ya, namanya juga anak terakhir. Jadi ngerasa he did nothing wrong. Iya, betul. Even though he did something wrong.
Terus dia tuh nggak suka kalau orang lain disalahin, walaupun sebenarnya bukan orang yang itu yang salah gitu. Jadi ngelihat si kelasnya saat itu bertengkar kayak saling menyalahi gitu, dia nggak nyaman. Terus aku bilang emang biasanya susah, aku juga dulu gitu, aku takut banget kalau orang tua aku yang bertengkar karena aku ngerasa abis ini aku harus pilih nih, aku mau sama Abi atau mau sama Umi, nanti mereka pergi gimana ini gitu. Aku mikirnya oke. Nah, ceritanya gitu. Terus dia bilang, aku boleh ditoilet aja nggak sebentar? Aku bilang, oke, aku kasih 5 menit, tapi nanti kamu telat di kelas. Terus dia bilang, yang bener dong. Terus aku bilang, iya udah gimana dong? Mau keluar atau enggak? Nanti kita telat ke kelas gitu. Jadi aku bercanda-bercandain, terus habis itu dia keluar. Terus dia tanya, kita mau ngapain dong ke kelasnya? Terus aku bilang, tanya aja kenapa mereka sedih. Kita omongin baik-baik. Terus akhirnya ditanyain beneran? Iya, ditanyain baik-baik. Terus ternyata semuanya lagi bad mood aja sih. Nggak tahu kenapa semuanya lagi bad mood. Terus jadinya bertengkar. Habis itu saling memaafi. Terus aku bilang lain kali kalau misalnya kita udah 17-an lagi terus milih dress code, kita voting aja. Misalnya cowok-cowok pengennya simple, nggak usah yang formal-formal banget. Ya dan nanti kita taruh di votingnya. Atau cewek-cewek pengennya kita harus pakai baju yang kayak gini. Oke, kita taruh di voting. Nanti kita voting pointsnya yang paling banyak yang mana. Kalau ada yang nggak suka, kita omongin kenapa nggak suka. Terus kita bikin sesuatu yang menurut mereka nyaman gitu. Oke. Akhirnya baikan semua tuh. Iya, baikan semua. Wah, hebat sekali kamu. Kalau buat cerita yang ketiga, emang pernah dapat nilai yang kurang? Pengen jadi kayak Umi tadi ya? Iya. Nilainya juga pernah kurang sih. Nilainya juga pernah kurang. Itu mah pernah karena gak terlalu paham. Kayaknya paling sering aku dapat kurang gitu tuh agama. Kenapa nih Umi agamanya? Tapi tetap belajar terus lah ya. Tetap. Tapi kamu sadar nggak di komik ini dia di 3 ceritanya ada masukin permainan di masing-masing cerita? Sadar sih, lumayan. Kamu tahu permainannya apa aja di tiap-tiap ini? Permainannya apa ya? Kayak yang ini kan dia mainin ini nih apa? Aku taunya gobak sadar sih, tapi dia nyebutnya apa ya ini? Iya, nyebutnya itu. Gobak sadar ya, benar ya? Iya. Pernah tahu permainan gobak sadar? Enggak sih, belum pernah dengar. Cuman di kelas pernah ada games kayak gitu, cuman nggak terlalu sama lah. Pokoknya pas lagi kelas olahraga, kita disuruh bikin tim, jadi bikin formasi gimana. Pokoknya ada 3 barisan. Barisan pertama 1 orang, barisan kedua 3 orang, barisan ketiga 2 orang. Terus tim satu lagi harus bikin strategi biar bisa lewat tapi nggak dipegang. Jadi kalau dipegang tuh berarti mereka kalah. Ya, mirip berarti ya, ada menyerang dan bertahan gitu ya? Iya. Oke. Terus aku ingat waktu itu kita menang karena aku bilang biar bisa lewat, mungkin beberapa bisa lewat, kita bikin formasi trik aja. Apa tuh? Aku keseringan nonton anime sports kayak Haikyuu sama Blue Lock. Terus aku jadi ngeliat kalau mereka defense tuh mereka gimana. Kalau dari Blue Lock, mereka tuh defense-nya dengan trigger. Yaitu misalnya formasinya yang defense 2 orang. Terus yang mau lewat 3 orang. Berarti kalau misalnya 2 orang ngedistraksi si 2 orang yang defense itu, 1 bisa dari tengahnya langsung jalan. Nah, betul. Jadi pakai formasi itu, ketua kita lewat dulu. Kalau udah di barisan 2, ada yang masuk lagi. Abis masuk lagi si ketua itu sama kita bilang NPC ya. NPC-nya ada yang di sebelah kiri. Terus si ketuanya di sebelah kanan. Nah, abis itu aku masuk. Cara ngelewatin si yang paling depan tuh lumayan gampang. Karena pakai strategi yang tadi itu ya? Iya, distraksi. Tapi juga karena kan kita di kelas yang sama, jadi kita tahu weakness siapa, apa. Jadi pas di depannya kita bilang namanya R, dia tuh
nggak suka ngelihat ke kiri karena dia tahu aku tuh sering nggak pengen pakai kiri. Nggak tahu kenapa aku nggak suka pakai kiri. Oh, Aku suka pakai kanan. Jadi pas aku tahu dia tahu weakness aku pakainya kanan. Terus dia kaget, hah, kok pakai kanan? Oh, oke. Terus karena di barisan 2 ada 3 orang, aku distraksi di tengah, 2 lagi distraksi di sebelah-sebelah. Jadi pas 2 orang bisa langsung masuk ke barisan 2, mereka bisa masuk ke barisan 3 karena sama defense-nya akan distraksi. Oke. Terus menang deh. Wih, itu yang nyerang bertiga doang atau sama jumlahnya? Sama jumlahnya, Sama kalau nggak jumlahnya. salah berarti berapa ya? 7 berarti ya? Kan Iya. 1 3 berapa sih? 1 1, 3, 2 ya? 2. 6. Oke. Wah, kamu pakai strategi dari Blue Lock berarti buat Oke, ada gunanya untuk memperhatikan hal-hal detail di anime ya. Beneran bisa dipakai di kehidupan nyata. Oke, kalau untuk yang cerita kedua, tahu permainannya nggak? Permainannya kayaknya sama cerita ke-1 sih. Kayaknya sama. Tapi nggak Kalau satu. dari mana nih kedua? Nah, yang gamenya ini bentengan namanya. Oh. Pernah denger nggak? Apa sih bahasa Indonesianya? Benteng. Iya bener ya, benteng. Pernah tahu mainan ini nggak? Pernah dengar dari temen. Oh, pernah denger dari teman, tapi belum pernah nyobain ya? Belum. Iya, kalau yang kakak tahu sih ya, kasek. Itu mainannya kita harus ngejagain, kalau di sini pakai pohon kayaknya ya. Pokoknya kita ngejagain benteng kita. Jadi biasanya tiang atau pohon kita jadiin benteng, jangan sampai dipegang sama lawan. Nah, kita bisa nangkep musuh juga atau kita bisa ketangkep tergantung sama ya itulah kegesitan kita. Nih kalau lihat di sini kan ada yang kepegang. Nah, kalau kepegang berarti ketangkep jadi sandera. Nah, tapi jadi sandera belum tentu selesai, bisa diselamatin. Jadi makanya kenapa ada nih di sini ada temen yang lewat nih terus ditepok, ya udah semuanya jadi lolos semua gitu. Nanti kalau ada temen yang tahu atau mau cobain main, kayaknya kalian bisa main juga, lumayan. Kalau yang cerita ketiga, pernah main ini nggak? Lompat tali atau lompat karet gitu? Pernah. Di sekolah juga ada? Di sekolah ada, cuman aku jatuh terus. Kesandung. Tapi biasanya kan pertama dari pendek dulu, naikin gitu ya. Kamu bisa sampai seberapa? Cuman bisa sampai segini. Ya menurut aku susah gitu. Temen kamu ada yang jago main itu? Ada jago karena dia juga gymnastik. Dia tuh sering gimana ya, yang lari terus lompat. Berarti yang sampai atas gini dia bisa? Bisa. Wah. Oke. Ini om kan om lagi. Kakak pas baca ini pertama kali sempat mikir nih, ini memang kontennya oke gitu buat anak-anak, cuma kakak mikir ini apakah orang dewasa menceritakan cerita tentang anak-anak atau memang cerita yang pengen diceritain sama anak-anak sekolah aja gitu. Kalau menurut kamu berarti ini emang cerita yang dialamin sama anak-anak sekolah ya? Kan orang tua juga sebelum jadi orang tua jadi anak. Bagus sekali. Aduh, kamu sangat analisanya tajam ya. Sempat dikasih baca yang online-nya nggak sama Umi? Soalnya kakak sempat ngasih online itu. Oh, belum. Bentar. Karena ada perbedaan sedikit sama yang di online-nya. Kakak kasih lihat ya. Bentar. Ini sebenarnya ada online-nya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngasih tahu teman-teman kamu suruh baca juga, kasih aja online-nya. Soalnya bebas di ini. Nah, ini dia. Ini bedanya di mana, di sini atau? Beda 1 halaman doang. Ini om pengen nanya aja. Menurut kamu halamannya lebih bagus yang ini atau yang satu lagi? Sebenarnya sama aja kan dalamnya. Bedanya ada saat dia ngejelasin cara mainnya gini. Oh, di sini nggak ada. Kalau di sini dia ngejelasinnya gini. Sedangkan kalau ini ngejelasinnya kayak gini. Kalau menurut Sahla lebih suka yang mana? Cara ngejelasin yang ini apa yang ini? Kayaknya lebih seru yang ini sih kalau menurut aku. Yang dicetak ya? Iya. Karena lebih ada panel sama gambarnya juga ya. Kalau ini kebanyakan tulisannya. Iya, ini juga sebenarnya tulisannya banyak sih, tapi karena dijelasin lewat gambar jadi lebih mudah. Sisanya sama sih, sini sama juga. Jadi kalau menurut
salah bagus mau dikasih ke teman-teman juga menurut kakak nggak apa-apa sih. Boleh. Kalau menurut Salah suka nggak sama komiknya? Suka. Kalau misal Om, kenapa sih? Kan tadi gue sudah bilang diri gue kakak, kenapa Om mulu? Emang udah ya, sudah saatnya menerima. Ya. Kalau kakak tanya Salah suka aja, oke atau suka aja, suka banget, menurut Salah sukanya segimana? Suka banget sih. Suka banget. Wah, karena apa tuh suka bangetnya? Karena bukunya relate banget. Aku paling suka kalau ada cerita yang relate sama orang yang membacanya gitu. Kayak misalnya apa ya? Ya kamu baca banyak anime atau manga kan, coba Iya, yang menurut baca- kamu relate apa? Apa ya? Mungkin Haikyuu. Oke. Aku sering lihat karena kalau Haikyuu tuh nggak dikasih lihat si main karakternya atau main timnya tuh menang terus, tapi juga ada kalahnya gitu. Dan aku pernah ikut lomba terus kalah. Oke, ya. Waktu kecil menang sih, ada yang menang juara 3 storytelling. Aku lupa itu cara menangnya gimana, nggak tahu. Cuman ada satu English camp namanya. Terus aku ikut itu kayak storytelling, cuman itu show and tell deng. Jadi aku bikin katana bareng abi aku, terus aku show and tell. Ternyata presentasinya nggak terlalu bagus mungkin menurut judgesnya, jadi nggak kepilih ke semifinals. Cuman ke finals doang. Seru sih coba, cuman juga sedih kalah. Jadi pas baca, oh Haiki ternyata sama aku relate nih. Si main karakternya namanya Hinata, dia tuh sempat kalah terus dia sedih karena dia kalah. Cuman dia nggak mau menyerah gitu. Iya. Memang kita dalam hidup juga nggak selalu menang terus kan ya. Dan di komik itu juga ngasih tahu emosi sedihnya kalah tuh memang gitu ya. Kalau memang relate. Ada komik lain yang relate atau anime lain yang relate sama kamu? Apa ya? Ini bukan baca tapi nonton sih, Naruto. Oh, Naruto. Kenapa Naruto? Karena aku nggak ngomongin Naruto Shippuden ataupun Boruto. Menurut aku Boruto lumayan nggak seru sih, walaupun masih aku tonton. Wah, kamu berpendapat seperti itu juga ya ternyata. Maksudnya artnya bagus, oke, tapi ceritanya tuh nggak jelas. Karena kan kalau Naruto dulu tuh serunya Naruto pengen jadi Hokage gitu. Tapi kalau Boruto nggak mau jadi Hokage sama sekali. Jadi apa fungsinya Boruto main karakternya gitu? Tujuan dia apa gitu ya? Iya. Oke. Tujuannya cuma jadi Sasuke. Udah gitu. Waduh, oke. Terus kalau Naruto aku relate karena ada satu karakter yang aku suka namanya Sakura. Terus orang-orang tuh ngerasa Sakura tuh nggak pernah ngerasain kehilangan, walaupun Naruto sama Sasuke udah kehilangan keluarga, kehilangan apa. Terus orang-orang ngerasa Sakura so lucky she hasn't lost anyone. And in real life, aku ngerasa bahwa banyak orang lihat you're still a kid, you don't understand grief yet. Tapi sebenarnya I do sometimes, but I don't think it's the real thing. Jadi pas ngeliat Sakura juga sama, aku kayak oh, so this is how it feels. Oke. Because kan di ceritanya bahwa si Naruto juga kehilangan temen si Neji. Terus oke, Sakura mungkin nggak terlalu deket dengan Neji, cuman kan Neji temennya Sakura, kehilangan teman tuh juga menyakitkan gitu. It doesn't mean she not sad ya. Yeah, even if she wasn't shown to cry at that time. She only cried because Sasuke wasn't there. But like, she's also sad about her friend's death, you know. Because even if her other friends lost more than her, and it looks like she doesn't lose anyone, but she already lost a friend. She almost lost 2 of her teammates. She almost lost her sensei. So it's hard for her to, even though she doesn't show it. Dia punya perjuangannya sendiri lah ya, yang mungkin nggak terlalu jadi spotlight, tapi dia berjuang pakai caranya sendiri. Yes, keren. Oke, kamu juga kakak lihat selain suka nonton anime juga suka gambar-gambar ini ya? Ya, aku suka. Di sini sih nggak banyak manganya, cuman banyak gambar-gambar kayak gini. Oh wow, ini kamu bikin sendiri? Yes. Oh my god, so nice. Ini karakter dari Bulak ini. Ini Genshin ya? Iya, Genshin. Oh wah. Kok kakak tahu? Iya, teman-teman kakak banyak yang main tapi kakak nggak main. Oh,
karena tidak kuat gacha. Iya bener juga. Ini belum selesai, cuman aku tuh kalau kata teman-teman aku sekarang sih namanya OC, original iya. karakter. Oke. Aku tuh lagi bikin karakter baru. Teman-teman aku sering lihat aku bikin karakter tuh yang single. Single. Oke. Jadi nggak ada yang couple gitu. Terus mereka nanya, kamu tuh suka bikin karakter cowok tapi juga karakter cewek. Coba bikin couple. Jadi aku bikin couple. Ini belum terlalu plan ceritanya gimana, cuman masih ngebayangin dia kelihatannya kayak apa. Kalau ceweknya namanya Suzume, kalau cowoknya namanya Susumu. Oke. Jadi kalau ceweknya panggilnya Susu atau enggak Sumu. Singkatan. Udah berapa tahun sejak mulai gambar-gambar? Dari Kalau kelas berapa? dulu tuh masih gambar fashion. Dulu tuh aku gambar fashion tuh dari umur berapa sih? Nih, SD ya? Sekarang juga masih SD kan? Maksudnya SD kelas 1 gitu. 5 years old? Oh. 5 or 6 gitu. Tapi masih fashion. Oh, kamu memang awalnya dari fashion dulu ya, gambar Iya, fashion. dari fashion. Baru sekarang karena lebih suka banyak baca manga sama anime ya. Kamu juga kan suka gambar nih. Kalau menurut kamu gambar dari komik ini gimana? Bagus atau selera Bagus kamu sih. atau Bagus, it's very cutesy style gitu. Jadi kayak half chibi tapi nggak chibi banget. Iya. So like round cartoony gitu. Kakak sebenarnya rada kaget pas dia ngeluarin komik ini karena kan kakak tadinya nggak tahu tuh dia sedang mempersiapkan untuk tugas akhir. Karena kalau di sosial medianya dia tuh ngepostnya selalu about relationship, jadi tadinya sweet gitu, terus pas ini kok kenapa jadi anak-anak, tapi pas dibaca ternyata bagus juga gitu. Umi, boleh saya kasih lihat beberapa gambar dari karya kakak yang ini? Nggak aneh-aneh kok. Aku tahu. Akun Instagram kakaknya I've itu seen anime. Joey. Kakak banyak follow animator juga ini. Ini yang bikinnya. Ini yang bikin cowok atau cewek sih? Cowok. Oh Dia cowok. Ya awalnya tuh dia lebih banyak kalau kakak lihat gambar anak SMP dan SMA. Stylenya emang roundish gitu ya. Roundish like semi realistic gitu. Iya. Ini dia gambar scene olahraga. Sini, wow. Colored manga. Makanya tadinya kakak pikir dia bakalan bikin komik slice of life atau kehidupan sekolah gitu. Tapi ternyata Ini beberapa karakter-karakter. ya ini karakter pas udah dewasa kayak gini. Oh. Seperti ini kayaknya ya. Ini kan yang ini nih rambutnya hitam. Ini yang pakai kacamata. Iya, ini yang jadi ketua kelas nih ya. Itu ceweknya. Ini yang temennya yang ketua kelas. It's them gitu. Makanya kaget loh, kok mereka jadi kecil gitu. Soalnya kakak biasanya ngeliat mereka pas yang versi udah. Derpas. Oh wow. Mungkin terima kasih banyak Sahla sudah mau mereview komik ini bersama kakak. Sama. Enggak om manggil kamu. Nanti kapan-kapan kalau ada komik bagus lagi buat seumuran Sahla, boleh ya review lagi bareng kakak. Mau. Asik. Oke. Ya, buat lo yang penasaran sama komik tua gak? Komik ini dijual di event Komik Paralima 18-19 Oktober 2025 di Jogja Expo Center. Tapi kalau lo nggak sempat ke Jogja, nanti Komifuro Kacahya Ferdian bersama circle-nya Boot Forte Komik bakalan jual komik ini juga. Jadi, buat lo yang penasaran bisa datang aja ke event-event itu buat dapetin komik ini. Ya, jadi mungkin itu aja dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you Sahla, tes dulu. Thank you banget. Aduh, makasih banyak. Cek dulu suara. Boleh tes apa?